Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita bisa ketemu lagi dalam acara Fokus Islami, dan tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di studio TVRI Sulawesi Selatan telah hadir narasumber kita untuk tema Islam Rahmatan lil Alamin. Kami perkenalkan Pak Kiai Haji Dr. Andes Haji Alwi Nawawi. Beliau adalah mantan Kepala Bidang Penais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah di studio juga sudah hadir majelis taklim dari karyawan, karyawati serta dharma wanita perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, dengan wajah-wajah mereka yang ceria, tentu kita berharap bahwa hari ini kita banyak menimba ilmu dari guru kita Pak Kiai Haji Alwi Nawawi terkait dengan tema pada hari ini tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama lantunan salawat yang akan disampaikan, akan dilantunkan oleh para pemirsa, para pendengar, yang hadir dalam kesempatan ini di studio ini. Dengan ini dipersilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, alhamdulillah, demikian tadi kita dengar bersama lantunan salawat dari karyawan-karyawati Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bidang Penais Sawah di bawah pimpinan Dr. Anda Haja Syarifah Masnaini MPD, yang juga adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Pak Kiai, tema kita hari ini tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Tentu kehadiran Islam tidak terlepas dari lahirnya sosok yang begitu istimewa, yang begitu agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
adalah keberkahan bagi kita bahwa kita sudah memasuki bulan Maulid, bulan lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita kaitkan dengan agama Islam yang semakin berkembang sampai saat ini, memberikan pencerahan kepada kita semua dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin kami ingin mendengar lebih jauh lagi tentang Islam rahmatan lil alamin, dan kita berharap bahwa Pak Kiai bisa memberikan pencerahan baik kepada kami yang di studio, terutama pada pemirsa. Dan sebelumnya saya sampaikan kepada pemirsa bisa berinteraktif dengan Pak Kiai pada layanan telepon 0411 858578. Sekali lagi saya ulang, 0411 858578. Kepada Pak Kiai dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, baik yang ada di studio maupun di rumah, pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Teristimewa nikmat keimanan dan ketakwaan, nikmat keislaman dan keselamatan, demikian pula nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah melalui layar televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan dalam rangkaian acara Fokus Islami yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan TPRI Sulawesi Selatan. Topik pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang Islam rahmatan lil alamin. Berbicara tentang rahmatan lil alamin, itulah memang sasaran yang akan dituju dari terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh rangkaian ajarannya sebagai ajaran yang sifatnya rabbaniyah, yakni berasal dari Tuhan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bentuk Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh ajaran Muhammad, ajaran Islam, adalah tentang ajaran yang sangat komprehensif, menyeluruh. Tidak ada sesuatu yang luput dari ajaran agama Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Demikian Al-Quran menjelaskan. Tidak ada sesuatu yang luput dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, karakter daripada ajaran Islam itu adalah sifatnya integral. Jadi antara satu ajaran dengan ajaran yang lainnya saling berkaitan, saling berkelindang. Antara akidah, syariah, dan akhlak saling berkaitan. Sempurnanya akidah dibuktikan oleh akhlak. Akhlak itu dilaksanakan melalui nilai-nilai syariah, sehingga berjalin berkelindang, integral sifatnya. Kemudian yang keempat, sifat atau karakteristik dari ajaran agama Islam itu adalah sifatnya universal, tidak terbatas untuk satu waktu dan tempat, berlaku di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Sehingga dengan demikian, maka dari karakteristik ajaran yang seperti ini muncullah nilai-nilai yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan keselamatan, mengajarkan tentang persamaan, musyawarah, keadilan, dan seterusnya. Dan itulah yang didambakan oleh masyarakat dunia, terutama dalam kehidupan kontemporer.
di era global ini, di mana dunia semakin menyempit rasanya karena sudah tanpa batas, perdagangan bebas antara satu negara dengan negara yang lain, tidak ada lagi pembatas, maka ajaran yang integral, ajaran yang komprehensif, ajaran yang universal seperti ajaran Islam adalah ini benar-benar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah yang dilansir di dalam Al-Quran bahwa aku mengutus kamu Muhammad tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, apalagi bagi umat Islam sendiri. Bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk manusia, tetapi sampai kepada alam lingkungan kita di mana kita berada, itu semua tersinari dengan terahmati dengan nilai-nilai ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan agama Islam. Islam itu sendiri berarti keselamatan. Jadi siapapun yang memeluk dan melaksanakan ajarannya, dia selamat. Ya, dia selamat. Berasal dari kata aslama, yuslimu islaman. Jadi Islam itu adalah menyelamatkan. Dan agama Islam itu sendiri adalah agama keselamatan. Keselamatan inilah rahmat bagi siapa saja, bagi seluruh alam. Ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah kepada hewan. Hewan itu diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Tetapi cara memperlakukan dan menguasai hewan itu, binatang itu, tidak serta-merta. Bagi ajaran agama Islam, ya, kalau misalnya ayam itu diciptakan untuk manusia dan manusia ingin mengonsumsi ayam, maka ayam itu dapat dikonsumsi dengan tata cara dan tata kerama yang telah dapat diatur oleh Islam. Peliharalah ayam itu dengan baik, tajamkan pisau ketika akan dikonsumsi, cari urat nadinya. Lalu di tempat urat nadi itulah yang kira-kira kalau di situ terpotong, ayam ini tidak terlalu lama mengalami kesakitan. Lalu kemudian disembelih. Disembelih lagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, karena atas nama Allah maka akidahnya ikut, syariahnya ikut, lalu kemudian akhlaknya ikut, akhlak kepada ayam. Tidak boleh ayam itu serta-merta. Katakanlah bahwa apabila kita ingin mengkonsumsi ayam, seenaknya kita hanya lempar, kita hanya tangkap, lalu dibanting dan sebagainya. Tidak seperti itu Islam, tata kerama yang ada di dalam ajaran Islam. Makanya Islam itu adalah benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Di masa lampau sebelum Nabi Muhammad diutus di negeri Arab sana, ya, perempuan itu, mohon maaf, perempuan itu ya disamakan dengan benda, diperjualbelikan dan sebagainya, sehingga ya tidak jarang seorang laki-laki memiliki istri puluhan bahkan ratusan istrinya. Ya, kenapa? Karena wanita itu rendah martabatnya. Tapi begitu datang Islam yang menganut ajaran persamaan, maka dipersamakan. Bukan hanya laki-laki yang tinggi martabatnya, tapi perempuan juga sebagai manusia, sebagai hamba Allah, disamakan derajatnya dengan laki-laki. Dengan demikian maka ya manusia perempuan terangkat harkat dan martabatnya dengan ajaran Islam. Demikian itu. Jadi sehingga dengan demikian kita mengambil kesimpulan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam hidup ini Allah memang telah mengatur ya rezeki seseorang, tetapi di dalam setiap perubahan zaman ada saja yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Katakanlah di dalam setiap perputaran zaman ada saja orang yang jatuh miskin. Bagaimana ajaran tentang kemiskinan menurut Islam? Ya, disantuni kemiskinan orang yang miskin itu, dipelihara orang miskin itu, ya dibantu, ditolong dan seterusnya, sehingga mereka tidak terlalu lama mengalami yang dikatakan kemiskinan. Itulah Islam. Sehingga dengan demikian rasa keadilan benar-benar ada di dalam ajaran agama Islam. Persamaan hak dan kewajiban ada di dalam Islam. Ya, lalu kemudian ya semua
makhluk Allah Subhanahu wa taala ini merasakan rahmat yang disampaikan oleh agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, maka apa yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, benar-benar bisa terasa bagi diri setiap orang yang melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu pengantar dari kita, bahwa Islam ini punya karakter ya, ajaran agama, ajarannya adalah ajaran yang Rabbani, bersumber dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian yang kedua sifatnya komprehensif. Lalu kemudian yang ketiga, karakter daripada ajaran Muhammad ini, ajaran agama Islam ini adalah integral, tidak terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Pokok-pokok ajaran agama Islam itu pada umumnya dapat dibedakan, ada akidah menyangkut hal-hal yang gaib, ada syariah menyangkut kewajiban keseharian, lalu kemudian ada tata kerama yang namanya akhlak. Ketiganya ini integralistik, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Orang mengatakan saya beriman, tidak bisa dipercaya kalau akhlaknya jelek. Ya, kalau orang mengatakan bagus akhlak saya, tidak bisa dipercaya kalau tidak imannya kuat. Dengan demikian integral antara yang gaib dengan yang lahir. Itulah Islam, dan itulah yang akan menyelamatkan orang. Sehingga dengan demikian kejujuran dan keadilan bagi mereka yang melaksanakan ajaran Islam ini tidak dapat dipisahkan. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman, pasti dia jujur, pasti dia adil. Adil pada dirinya dan adil pada orang lain. Demikian itu. Ya, baik. Makasih Pak Kiai untuk pengantar pada kesempatan sore ini dalam Fokus Islami, bahwa sesungguhnya Islam itu seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Kiai dalam surah Al-Anbiya 107 itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan secara jelas bahwa Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Jadi memberikan kasih sayang, kelembutan, bahkan memberikan contoh, dan beliau menjadi model. Nah, sepertinya ini akan menarik kalau kita gali lagi lewat dialog dan kita bertanya ke Pak Kiai untuk mendapatkan penjelasan yang lebih bagus lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oh iya, baik. Di namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Ya. Begini Pak Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, untuk mengenang dari jasa-jasa beliau, selalu diadakan peringatan Maulid sebagai memperingati hari kelahiran beliau. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa Nabi diutus ke persada? Mengapa Nabi diutus ini sebagai rahmatan lil alamin? Apa makna di balik istilah rahmatan lil alamin itu? Barangkali Pak Ustadz bisa jelaskan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita tambah satu lagi kesempatan untuk ibu-ibu. Oh ya, Ibu, silakan. Baik. Namanya Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Haja Sugiyati Sultan. Iya. Menarik yang telah dibahas oleh Pak Kiai tadi, namun saya ingin bertanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umat manusia. Lalu aspek apa saja yang harus diketahui dari beliau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam. Baik Pak Kiai, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang makna atau hikmah rahmatan lil alamin itu sendiri seperti apa, dan yang kedua aspek yang terkait dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa agama rahmatan lil alamin. Ya, jadi yang pertama bahwa mengapa Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin? Kalau pertanyaannya itu kenapa misalnya, ya itu kita bisa jawab bahwa itu hak prerogatif dari Allah mengutus Nabi Muhammad. Tapi dibalik daripada itu, kita bisa kembali kepada firman Allah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu wahai seluruh manusia dari bumi, dari tanah. Wasta'amarakum fiha, dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan bumi ini. Nah, untuk memakmurkan bumi ini perlu ada teladan. Bagaimana caranya? Bagaimana sistemnya? Bagaimana perilaku kita?
ya kepada penduduk bumi ini, termasuk manusianya, flora, faunanya, ya gunungnya, lautnya, daratannya dan sebagainya. Nah itu. Jadi dengan demikian maka mengapa Nabi Muhammad diutus adalah untuk menjadi teladan, ya, untuk menjadi contoh, untuk mendapatkan ajaran-ajaran dari beliau. Ansya'akum minal ardi, Allah ciptakan manusia dari tanah, dari bumi, ya, wasta'marakum fiha, dan Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Ya, di dalam ayat lain bahwa manusia itu dikatakan khalifah, ya, pengganti Allah, ya. Dia penguasa di permukaan bumi ini. Bagaimana caranya berkuasa, bagaimana caranya mengelola bumi ini, bagaimana caranya hidup berdampingan di permukaan bumi ini, inilah perlu teladan. Teladan itu adalah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad itu teladan yang baik. Jadi kalau mau sukses dalam hidup ini, teladani Nabi Muhammad. Itu saya kira. Yang kedua, kepada Ibu Haja Sugiyati Sultan, ya, aspek apa saja yang harus diketahui dari beliau? Ya, aspek yang perlu diketahui dari Nabi menyeluruh. Mulai dari aspek keduniaan sampai kepada aspek keakhiratan. Konsep yang diajarkan oleh Islam bahwa hidup ini bukan hanya di dunia, tapi ada hidup setelah kita hidup di dunia. Oleh karena itu, aspek yang perlu dipelajari dan ditiru oleh Nabi, bagaimana Nabi mempersiapkan hari akhirat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Nabi memakmurkan kehidupan dunia ini. Bagaimana tata caranya. Nah, ternyata Rasulullah di dalam kehidupan ini mencontohkan bahwa manusia itu punya hubungan-hubungan. Manusia berhubungan dengan Tuhannya. Manusia berhubungan dengan dirinya. Manusia berhubungan dengan sesamanya manusia. Manusia berhubungan dengan lingkungannya, lingkungan hidupnya. Hubungannya kepada Allah ada 3 kewajiban. Wajib beriman, wajib beribadah, dan wajib menyebarluaskan ajaran agama Allah. Itulah kewajiban dalam hubungannya kita kepada Allah. Hubungan kepada diri, ini setiap orang berkewajiban untuk menambah bekal hidupnya dalam bentuk ilmu dan dalam bentuk ma'rifah kepada Allah. Nah itu, ma'rifah dalam arti kata iman, ya. Lalu kemudian ilmu, ya, semua ilmu, ya, tergantung manusianya mau jadi apa. Kalau mau jadi tentara, ya masuk di Akabri. Kalau mau jadi polisi, masuk di sekolah tinggi ilmu kepolisian, ya. Jangan mau jadi polisi lalu masuk ke fakultas kedokteran, nggak jadi, ya. Atau sebaliknya, mau jadi jenderal tapi jadi dosen, nggak mungkin, tidak akan bisa jadi jenderal, ya. Begitu juga sebaliknya, mau jadi profesor tapi dia jadi polisi, tidak bisa. Nah, disinilah pilihan-pilihan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa di dalam hidup ini, ya, hubungan kepada diri sendiri ada 2 kewajiban. Kewajiban berma'rifah, mengenal sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya tentang Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana menambah pengetahuan di dalam hidup ini untuk membekali hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Mulai dari hubungan antara orang tua dengan anak. Bagaimana caranya? Ya, hormati orang tuamu, berbakti kepada orang tuamu. Orang tua sayangi anakmu, ya. Pelihara anakmu, begitu. Ya, jadi Nabi mengatakan, laisa minna, bukan umat kami, bukan termasuk golongan kami, malam yarham sagirana, bagi orang yang tidak menyayangi orang kecilnya, dan bukan umat kami bagi orang yang tidak menghormati orang, ya, dewasanya, orang besarnya. Kabirana. Ya, kabirana. Siapa yang besar, ya dihormati. Besar dalam arti kata body, besar dalam arti kata pangkat, jabatan, status, ya. Jadi staf harus hormati pimpinannya, tapi pimpinan harus yarham bawahannya, merahmati, ya, menyayangi bawahannya. Demikian itu yang diajarkan oleh Nabi. Aspek-aspek yang seperti inilah yang perlu kita lakukan, yang kita perlu tiru di dalam hidup ini. Nah itu. Kemudian hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan keluarga, anggota keluarga yang lain, ya. Selesai itu
hubungan kepada sesama manusia, kepada keluarga, di luar rumah, dan tetangga. Jadi Islam mengatur tentang bagaimana hubungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Ya, ada tetangga yang punya satu hak, karena kita hanya berdekatan rumah. Ada tetangga yang punya dua hak. Kenapa? Karena selain kita berdekatan rumah, kita satu keyakinan. Ya, ada juga yang punya tiga hak. Ya, karena kita berdekatan rumah, kita juga satu keyakinan. Yang ketiga, kita berkeluarga lagi, ada hubungan darah. Jadi dia tiga haknya, ya, tiga haknya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi. Lalu kemudian selain tetangga dan keluarga, ya kepada seluruh manusia, teman kerja, ya, teman-teman yang ada di tempat-tempat lain, sahabat dan sebagainya, itu perlu kita jalin, terutama silaturahminya, ya, saling menunjuki jalan yang baik dan jalan yang benar. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi, hubungan kepada sesama manusia. Yang keempat, hubungan kepada alam. Seperti tadi, mau makan ayam ya jangan sembarang, ya, langsung tangkap ayamnya, ya, lalu kemudian kakinya dulu dipotong, lalu kemudian sayapnya, tidak seperti itu. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Ya, begitu juga kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, begitu juga kepada hewan, binatang-binatang yang lain dan seterusnya. Ya, jangan seperti perilaku orang selama ini bahwa begitu lihat ular bunuh, begitu lihat ini bunuh. Padahal itu juga mereka punya hak hidup. Ya, biarlah mereka hidup. Ya, tidak perlu kita menghabiskan mereka, karena mereka juga itu tidak diciptakan sia-sia, tapi semua ada manfaatnya. Demikian itu ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira aspek-aspek seperti inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan, bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri sendiri, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan bagaimana hubungan kita dengan alam. Kalau ini semua dilaksanakan, rahmatan lil alamin, benar-benar, ya, damai semua, selamat semua, lalu kemudian sama semua. Nah, inilah yang diajarkan. Jadi mungkin ini Pak Kiai, salah satu dari wujud rahmatan lil alaminnya Islam ini, ketika Islam belum datang masih ada perbudakan misalnya Pak Kiai. Itu kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang yang memiliki pembantu itu bagaimana harus mereka bersikap itu Pak Kiai dalam konteks rahmatan lil alamin ini. Pembantu juga harus diperlakukan sama. Ya, kenapa? Ya, karena pembantu itu sebenarnya apa bedanya dengan karyawan? Pembantu itu kan hanya nama saja yang berbeda dengan karyawan. Ya, di kantor juga ya, yang namanya staf itu kan dia bantu pimpinannya. Ya, di rumah ya dia bantu tuan rumahnya. Jadi sama karyawan sebenarnya. Jadi bagaimana memperlakukan kita kepada mereka? Ya, sayangilah mereka. Ya, bagaimana caranya memberi gaji? Lihat apa kebutuhannya. Ya, berapa kebutuhannya kira-kira, yang kira-kira kalau kita berikan gaji sekian ya sudah pantas dan sudah wajar, sudah mencukupi bagi mereka. Mereka sudah bisa hidup sejahtera. Dengan demikian maka ya kita beri gaji yang wajar. Ya, lalu kemudian kita perlakukan mereka ya sebagaimana manusia lain kita perlakukan. Tidak boleh ya sama dengan apa yang dilakukan oleh majikan-majikan yang biasa kita lihat di televisi bahwa TKI itu malah disiram air panas dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Jadi pembantu itu sebenarnya hanya kata lain ya daripada karyawan. Jadi kalau di kantor dikatakan karyawan, di perusahaan dikatakan karyawan, maka di rumah pembantu itu sebenarnya adalah karyawan. Apa kerjanya? Ya membantu tuan rumahnya. Seperti itu. Itulah jobnya. Itulah tupoksinya. Ya. Kalau mau dibantu mencuci, ya dia mencuci. Kalau dia mau dibantu membersihkan mobil, ya dia bersihkan mobil dan seterusnya. Demikian juga di kantor. Beda-beda semua kita punya tupoksi. Ada orang bertugas untuk mengkonsep, mengetik terus karena memang jobnya seperti itu. Ya, menerima dan mendistribusikan surat. Karena memang begitu. Ya, nah, demikian juga pembantu rumah tangga. Makanya di rumah tangga juga ya tergantung seberapa besar ya pekerjaan di dalam rumah tangga itu, sebesar itu juga dia rekrut pembantu. Ada orang yang punya pembantu 15. Ya karena memang
Ya, perlu dia seperti itu, dia butuhkan seperti itu, dia butuh, katakanlah dia butuh karyawan 15 di rumahnya. Ya, dengan demikian maka pembantu itu tidak boleh dilihat ya sebahwa ya pembantu itu sama dengan hamba, ya perbudakan ya. Ya, di dalam Islam tidak ada perbudakan. Ya, kalau ada budak dimerdekakan. Itulah hebatnya Islam. Ya, budak itu dimerdekakan. Nah, sekarang ini kalau misalnya masih ada yang beranggapan bahwa pembantu itu manusia rendahan, ya itu perlu dirubah ya dikasih rahmatan lil alamin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi sendiri memperlakukan pembantunya itu, ya hadimnya itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan di antara hadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya diberi julukan-julukan yang hebat. Kenapa? Karena imannya, karena ketakwaannya dan seterusnya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ternyata ladang pahala tidak hanya di masjid, ternyata di rumah juga pada saat kita punya pembantu dan kita berbuat baik, Ya. mewarnai dia dengan makna rahmatan lil alamin, itu juga suatu membuat kita menjadi insan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Kiai tentang rahmatan lil alamin. Oh baik, iya. Halo, assalamualaikum. Ada yang menelpon, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Bapak dari mana, Pak? Mansur dari Tamalate. Pak siapa, Pak? Mansur dari Tamalate. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini, teladan. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Untuk menjadi teladan di muka bumi. Pertanyaan saya ini Pak Kiai, apa yang paling mendasari Nabi Muhammad ini sebagai teladan di muka bumi supaya kita mencontoh terus dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali dari Tamalate. Pertanyaannya apa? Berarti ini perlu penekanan ini Pak Kiai, bahwa ini menjadi masukan buat kita semua. Silakan Pak Kiai. Oh ya, masih ada sebentar. Iya, silakan. Di belakang Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, mohon maaf, namanya siapa, Pak? Ya, Nasir Nawawi. Iya, dari? Tapi bukan, ada ini Pak Kiai. Dari mana, Pak? Dari Taman Andrea. Oh iya. Iya, silakan, Pak. Rahmatan lil alamin dilihat dari aspek duniawi kan wa makana Muhammadun aba ahadi min rijalil lakum walakinna Rasulullah wa khatamun nabi. Mohon penjelasan Pak Kiai tentang bagaimana Nabi Muhammad dapat dicontoh sebagai abah atau bapak, sebagai pemimpin rumah tangga dalam melakoni kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Nasir, silakan. Ya, jadi baik Pak Samsul, apa yang kira-kira paling mendasar untuk diteladani dari Muhammad? Ya, di dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, tingkah laku. Tahun 570 Hijriah, bahkan sebelum itu, ya, karakter kehidupan manusia pada waktu itu saling bermusuhan. Tidak ada perdamaian antara satu suku dengan suku yang lain, saling berantam, ya, saling konflik, dan itulah yang terjadi. Sehingga terjadi perbudakan, terjadi penindasan. Siapa yang kuat itulah yang menerkam, siapa yang lemah itulah yang menderita. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga perempuan pada waktu itu nilainya rendah di mata masyarakat. Datang Nabi Muhammad, ya, dia perbaiki akhlak itu, ya, bahwa di dalam hidup ini semua manusia sama, ya, semua manusia sama. Oleh karena itu manusia perlu saling menghormati, saling menghargai, ya. Di dalam hidup ini perlu kedamaian. Oleh karena itu bentrok antara satu dengan yang lainnya itu tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu Rasulullah memberi contoh bagaimana mendamaikan, bagaimana mempersatukan masyarakat, ya, tanpa melihat agama, ras,
tanpa melihat warna kulit, golongan dan sebagainya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi yang mendasar di sini Pak Syamsul adalah akhlak, tingkah laku. Itulah yang paling utama yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Nasir, bahwa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ya bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, Muhammad bin Abdillah. Muhammad putra Abdillah, itu manusia biasa. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Itulah yang yuha ilayyah. Ya, Allah menurunkan wahyu kepadaku. Itu yang membedakan dengan manusia lain. Lalu kemudian hakikat masalah bahwa Muhammad juga adalah rahmatan lil alamin. Selain Rasulullah, di tingkat yang lebih di atas, Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita mau ikuti dari mana? Sebagai manusia biasa, sebagai Rasulullah, sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu. Jadi Muhammad sebagai Rasulullah, dia menyempurnakan akhlak. Bagaimana seharusnya manusia berperilaku, bagaimana sebenarnya manusia harus bertingkah laku kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesamanya, dan kepada alam lingkungan di mana dia berada. Muhammad rahmatan lil alamin, itu hak prerogatif dari Allah. Bahwa Allah ketika berdiri qiyamuhu binafsi, Esa Allah pada waktu itu dia menciptakan makhluknya yang pertama, yang namanya nur. Lalu kemudian dari nur itu merupakan pancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas dasar nur inilah alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Muhammad adalah rahmatan lil alamin, yang secara lahiriah dilahirkan dalam bentuk manusia pada tahun 570 Hijriah, setelah 570 Miladiyah. Seperti itu. Jadi Pak Nasir, saya kira di situ perlu kita kaji lebih jauh lagi bagaimana Muhammad bin Abdillah itu, dan bagaimana Muhammadur Rasulullah itu, dan bagaimana Muhammad rahmatan lil alamin. Terima kasih. Baik Pak Kiai. Mungkin dari pemirsa yang ada di studio mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bakri. Ya. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai tentang sifat keteladanan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Jadi begini Pak Kiai, adapun saya ingin tanyakan di sini Pak Kiai. Sejauh mana sifat atau keteladanan Rasulullah SAW yang harus diikuti oleh umatnya ini Pak Kiai? Karena kalau kita melihat sejarah bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya banyak sekali dan keteladanannya banyak sekali. Oleh karena di sini kita ini selaku umatnya Nabi Muhammad, sifat yang mana yang sebenarnya yang harus diikuti oleh umatnya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi ya, mungkin masih ada yang ingin bertanya, ya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadra Quraish. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, bagaimanakah wujud dari konsep rahmatan lil alamin di era atau di masa modern ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kiai dari Pak Bakri. Jadi, dan Pak Bahri, ya. Pak Bakri. Pak Bakri. Ya, ya, jadi mohon maaf antara K dengan H itu biasa sebutannya. Silakan. Jadi Pak Bakri, sifat apa yang harus diteladani dari Nabi Muhammad? Yang perlu kita lihat siapa kita. Kita anak-anak atau pemuda, ada sifat kepemudaan Nabi. Kalau kita orang dewasa, ada sifat-sifat kedewasaan Nabi. Pada saat Rasulullah memimpin rumah tangga dan keluarga, memimpin umat, ya,
maka bacalah itu, telusurilah itu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ataukah kita pemimpin? Ya, bacalah bagaimana teori kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkap bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar sekali Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad itu teladan yang baik. Anda anak muda baru saja melepas masa lajangnya, bagaimana bergaul dengan istri? Lengkap. Rasulullah telah mencontohkan bagaimana sebaiknya, ya, bagaimana tata caranya dan sebagainya, semua dicontohkan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dalam perilaku-perilaku yang lain. Jadi ya, sebagai umat Islam, ya, mari kita telusuri dan pelajari sifat-sifat Rasulullah, riwayat Rasulullah dari kecil beliau bagaimana sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampil menjadi pemimpin umat, sehingga dari situ kita bisa memetik ya sifat-sifat, contoh-contoh, teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu Pak Bakri. Kemudian yang kedua dari Ibu Nadra ya, rahmatan lil alamin di era modern. Ya, kita lihat apa kebutuhan sekarang. Yang dibutuhkan orang sekarang ini keadilan. Yang dibutuhkan orang sekarang ini ketentraman. Yang dibutuhkan orang sekarang ini kedamaian. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk dunia ini semakin bervariasi, ya, baik dari segi status sosial maupun dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan dari segi keyakinan. Beragam sekali. Bagaimana contoh? Ya, bagaimana ajaran kerahmatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ataukah oleh Islam itu sendiri? Ya, itu tadi bahwa ya Al-Quran mengajarkan bahwa manusia ini semua sama. Yang membedakan hanya takwanya, hanya kedekatannya dengan Tuhan yang membedakan. Sejauh mana mereka itu beriman kepada Tuhan, sejauh mana mereka itu bertakwa kepada Tuhan, itu yang membedakan saja. Yang lain itu sama. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa ya laki-laki itu tinggi derajatnya dibanding dengan perempuan. Tidak, sama. Ya, sama. Lalu kemudian banyak perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini ya anggaplah bahwa itu adalah salah satu pernak-pernik yang membuat kehidupan ini ya, lebih cantik, lebih indah di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kita melihat seseorang itu sama. Kita melihat seseorang itu tidak berbeda. Semua sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran persamaan yang seperti inilah yang diajarkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa." Wahai seluruh manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu ya min zakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian ditambah lagi, selain keragaman laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Tiongkok, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Arab, macam-macam. Ya, berbunga-bunga isinya hidup ini. Karena memang Allah ciptakan seperti itu. Ya, ada bangsa-bangsa, wa qabailah, dan bergolongan-golongan. Berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Untuk apa? Laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bergolong-golongan. Untuk apa itu? Lita'arafu. Untuk saling mengenal, untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk saling mengampu di antara sesama mereka. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya. Jadi orang Arab bantu orang Indonesia bantu orang Cina bantu orang macam-macam. Pokoknya lita'arafu. Nah, namun kata Allah, inna akramakum, di tengah-tengah perbedaan itu yang sama derajatnya, akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang yang ya takwanya yang membedakan. Jadi seperti itu. Nah, inilah ajaran kerahmatan yang perlu kita ya tebarkan di era modern seperti sekarang ini. Melihat betapa dunia global ini semakin mengglobal, terlalu banyak yang menyilaukan mata, terlalu banyak keragaman yang kita lihat. Jadi jangan kaget dengan keragaman itu.
Ya, jadikanlah keragaman itu sebagai pernak-pernik kehidupan yang mempercantik kehidupan kita ini, yang memperkaya kehidupan kita ini. Bukan berarti bahwa ya begitu tetangga beli mobil baru lalu kemudian kita yang merinding ya. Ya. Tetangga bangun rumahnya 3 lantai, tiba-tiba tetangga yang lainnya ya lehernya itu keras, nggak bisa balik-balik. Padahal dulu sebelum bangun rumahnya, bagusnya. Dilambaikan tangannya, Assalamualaikum. Setelah beli mobil baru, dia bikin apa? Dia bikin di depan rumahnya itu polisi tidur. Apa artinya? Nah itu, jadi tidak boleh seperti itu. Padahal seandainya dia melakukan pendekatan yang lain, tetangga beli mobil baru, alhamdulillah tetangga aku beli, datang di situ selamat, mobil baru, berarti kita ini juga nanti bisa naik mobil baru karena ada tetangga yang kan enak seperti itu. Ya, di wisuda anaknya tetangga, ya, sudah sarjana, alhamdulillah ada anak yang sarjana. Ya, kita ini nanti bisa terbantu dengan kesarjanaan anak kita ini, anak tetangga kita ini, dekat dengan kita apa dan sebagainya. Kan ya sama-sama menikmati. Ya, begitu juga kalau orang duka. Ya, kalau ditimpa musibah tetangga kita datang bagi duka. Ya, itu. Nah, jangan justru sebaliknya, jarraku. Mudupa nih. Kada memang Kak. Nah, ini. Jadi tidak seperti itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa siapa ditimpa musibah bagi duka itu. Ya. Ya, terutama misalnya kalau dalam Islam itu ada orang ditimpa musibah kematian. Ya. Ajaran Nabi ada takziah. Takziah itu pergi menghibur, bagi duka itu. Ya, membagi duka ini macam-macam. Ya, kita datang saja melayat itu sudah membagi duka. Ya, artinya kita mau peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Dengan demikian dikurangi dukanya. 1 malam terkurangi, 2 malam terkurangi, 3 malam, sudah habis nih semua, selesai. Nah, seperti itu. Nah itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi di era modern ini yang dipentingkan adalah bagaimana saling memahami kondisi, memahami keadaan dan menciptakan perdamaian. Bahwa ya ketentraman sangat dibutuhkan, kedamaian sangat dibutuhkan. Sebaliknya konflik tidak ada gunanya. Oleh karena itu maka ya konflik itu melulu hanya kerugian. Tidak ada di antara dua belah pihak yang menang. Ya, semua kalah. Ya, saya kira baik, itu. Baik. Kasih. Ada telepon mungkin dari luar, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya Pak? Lia Makassar. Lia. Ibu Dia, iya, silakan Bu Dia. Lia. Iya. Makasih. Ibu Lia, silakan. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang kedudukan budak ya di masa sekarang ini Pak ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa di daerah-daerah yang masih berbentuk keraton, ya misalnya Yogyakarta, Keraton Jogja, itu kan mereka itu semuanya kan orang-orang Islam Pak ya. Tapi misalnya ada tradisi, ya begitu misalnya acara-acara hari-hari besar Islam, di situ masih kelihatan perbedaan tingkatan antara rakyat biasa dengan orang bangsawan. Istilahnya tadi itu yang budak itu Pak tadi Pak ya, masih kental di situ Pak. Jadi yang saya tanyakan itu kenapa sampai sekarang ini Pak masih lebih kuat tradisi dibandingkan dengan kebesaran Islam sendiri itu di daerah-daerah yang berbentuk seperti tadi ya keraton, misalnya Yogyakarta itu Pak, itu kan mereka itu kan orang Islam Pak ya, tapi masih berlaku tradisi yang kuat bahwa di situ masih ada semacam istilahnya perbudakan ya, tapi bukan begitu istilahnya Pak, tapi hampir sama itu Pak. Kenapa sampai sekarang masih terpelihara dengan baik, padahal Islam itu sudah sekian maju untuk saat sekarang ini. Itu saja barangkali Pak. Makasih. Assalamualaikum. Baik, makasih Ibu Lia. Mungkin yang Ibu maksud adalah abdi dalam. Silakan Pak Kiai. Baik, jadi masih ada ya. Silakan di belakang. Oh ya, silakan. Di belakang Ibu Lia, silakan. Di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Asri Makassar. Pak Asri, silakan Pak Asri. Jadi begini Ustaz, saya mendengarkan tadi sudah cukup luas yang dijelaskan. Bahkan ya seakan-akan ya bersifatnya universal.
khusus dalam umat Islam sendiri, Pak. Artinya Muslim itu berbagai macam aliran juga itu. Nah, saya berikan contoh, Pak. Seperti yang ada di Goa itu. Ya, Jemaah Nasir. Ini kalau saya melihat, Pak, saya ini orang biasa saja. Tapi saya prihatin melihat. Karena di dalam itu bersifat satu komunitas yang ya mirip-mirip lah suku terasing. Itu anak-anaknya, Pak, tidak ada yang sekolah. Nah, saya kira ini kalau namanya Islam ini kan tidak sependapat saya kalau seakan-akan menciptakan kemiskinan dan kemelaratan, kebodohan. Karena tidak disentuh pendidikan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sebagai tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah setempat membiarkan kondisi begini? Ini yang saya mestinya ini para ulama ini, tokoh agama kerjasama pemerintah gua bagaimana itu melihat itu. Karena saya lihat tidak ada. Itu seperti, karena saya biasa ke sana, Pak. Saya ini masyarakat biasa, tapi saya prihatin melihat anak-anaknya itu banyak di sana, Pak. Jadi paling tidak hanya mengaji. Jadi ilmu pengetahuan tidak ada. Nah, saya kira ini menciptakan kebodohan. Kebodohan ya jalan ke kemelaratan, kemiskinan. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Asri. Silakan Pak Kiai. Baik, jadi Ibu Lia tentang perbudakan. Jadi begini, bahwa setiap suku bangsa yang Allah ciptakan itu manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bergolong-golongan, itu ada adat istiadatnya masing-masing, ada budayanya. Simbol-simbol budaya mereka itu ada. Nah, termasuklah bagi daerah-daerah kerajaan. Sama halnya kita di Sulawesi Selatan, kita ini bekas daerah kerajaan. Ada Raja Goa, ada Kerajaan Bone, ada Kerajaan Luwu, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya di Sulawesi Selatan semua. Semua itu punya budaya tersendiri. Ya, adapun kalau melihat bahwa masih ada, ya seperti abdi dalam misalnya, ya itu bukan lagi budak. Ya, tetapi itu hanya lebih mempertahankan ciri khas budayanya ketimbang perbudakannya. Ya. Saya kira sudah tidak diperlakukan mereka itu sebagai budak, tetapi mereka itu ya kalau ada karnaval atau ada acara-acara, nah itu sekedar mengingat masa lampaunya bahwa dulu pernah begini. Ya, tetapi mereka pada hakikatnya tidak dipersamakan dengan budak. Ya, justru mereka itu sebenarnya ya mereka lah yang berhak menggarap tanah-tanah raja, tanah-tanah keraton yang ada di Jogja itu. Ya, justru mereka yang diberikan kepercayaan, kewenangan. Ya, seperti itu saya pikir itu. Dan demikian juga di daerah-daerah lain. Saya kira sudah tidak ada perbudakan. Yang ada adalah mempertahankan budaya, mempertahankan adat istiadat masing-masing kelompok masyarakat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Pak Asri tentang aliran-aliran yang berbeda. Itu memang di dalam ajaran agama, Pak, terutama Islam, itu memungkinkan seseorang itu bisa menafsirkan ayat itu dari berbagai jurus, ya, berbagai paham, ya. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu sendiri bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Contoh saja di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa iza kumtum ilas salati, ya, faghsilu wujuhakum, ya. Kalau kamu mau salat, cucilah mukamu, ya, dan tanganmu sampai kedua siku, ya. Lalu kemudian sapulah kau punya kepala, ya. Nah, ini menyapu kepala saja itu beda pendapat. Ada yang mengatakan ya kepala disapu, ya, bukan dicuci. Ya, ada juga yang mengatakan tidak, kepala itu semua yang ditumbuhi rambut. Jadi semua rambut harus dibasahi. Ya, seperti itu. Nah, ini perbedaan pendapat. Nah, demikian juga dari segi aliran. Ya, aliran itu bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam, ya. Katakanlah seperti saudara-saudara kita yang ada di Goa itu menyatakan dirinya kita sama-sama Muslim, ya, tetapi punya aliran yang tertentu. Ya, di sana kalau menurut hasil penelitian, Pak, bukan berarti bahwa tidak ada pendidikan. Di sana justru, ya, pendidikannya juga kuat. Ya, cuma ya sistem pendidikannya berbeda dengan sistem pendidikan yang selama ini kita kenal di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Ya, terutama pendidikan Al-Qur'annya diutamakan di sana itu. Jadi, pendidikan Al-Qur'an itulah pendidikan yang paling hebat, yang paling utama. Ya. Jadi saya kira ada plus minus di sini. Jadi ini adalah aliran. Nah, sekarang untuk membatasi aliran seperti itu, ya saya kita tidak punya
kita tidak punya kewenangan untuk itu semua, sehingga ya bagaimana caranya kita tinggal sama-sama memahami saja, ya, memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sebuah rahmat, ya, jangan dilihat sebagai sebuah konflik. Oleh karena itu, ya, seperti saya misalnya, saya tidak pernah menyalahkan, ya, kenapa? Karena begitulah paham mereka, ya, begitulah paham mereka. Justru kita ya menghargai pemahaman yang seperti itu. Adapun nanti kalau mereka mau merubah pahamnya, ya, saya kira tidak ada juga larangan bagi tidak ada juga larangan bagi mereka. Saya kira ya seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan aliran, paham apa dan sebagainya itu memang dimungkinkan sesuai dengan interpretasi masing-masing orang yang menafsirkan ayat demi ayat, huruf demi huruf di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Asri. Ya, saya kira seperti itu. Baik Pak Kiai, akhirnya waktu juga yang membatasi kita Pak Kiai dalam acara Fokus Islami kerjasama Bidang Penais Sawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan TVRI Sulawesi Selatan, dan tentunya kita berharap bahwa hari ini kita mendapatkan ilmu bahwa Islam itu adalah Islam, agama yang memberikan rahmat bagi kita semua ketika kita terfokus dan mencoba untuk mengikuti Nabi Muhammad sebagai model dalam Islam itu sendiri. Dan kita berharap bahwa pada bulan ini, bulan Maulid, kita tetap mengingat dan kembali mencas diri kita dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Akhirnya dari kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.